Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Gustiana Gani dengan NIM 131421052 kelas 4D Manajemen Pendidikan. Di video ini saya akan memaparkan PPT saya terkait tentang hakikat pembangunan nasional yang multidimensional. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada hakikat pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia di Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Tujuan pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada pembangunan nasional multidimensional. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Selanjutnya ada pembangunan bidang politik. Bidang politik merupakan salah satu aspek kehidupan bernegara yang mutlak perlu dibangun secara programatik dan berkesinambungan. Dikatakan dengan demikian karena berhasil tidaknya pembangunan di bidang-bidang yang lain akan sangat tergantung pada kehidupan politik yang terdapat di negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada pembangunan ekonomi dalam. Pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara atau bangsa dewasa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematik, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan murni hidup seluruh warga masyarakat. Pada galirannya, pembangunan ekonomi yang berhasil akan berakibat positif pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada pembangunan di bidang sosial budaya. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti. Artinya, kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan primer yang terwujud pada kebutuhan fisik yang pada umumnya bersifat kebendam. Yang terpokok di antaranya ialah kegunaan sadang pangan dan papan. Para pakar menggunakan berbagai cara untuk mengklasifikasikan berbagai kebutuhan manusia tersebut. Tapi terlepas dari berbagai cara tersebut, yang jelas kebutuhan manusia dapat digolongkan pada kategori kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan yang mencerminkan status sosial seseorang, kebutuhan mental intelektual, dan kebutuhan spiritual. Dengan kata lain, pemesanan berbagai jenis kebumian manusia yang menyangkut harkat dan martabatnya sebagai insan yang terhormat. Tema sentral dan sasaran akhir pembangunan sosial budaya ialah membangun negara bahagia serta menjadi negara maju dan modern tanpa kehilangan jati dirinya.
Itu tadi pemaparan singkat PPT dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.